Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Zulfitrah AR. Saya merupakan mahasiswa Pascasarjana Universitas PTIK Jakarta dengan judul penelitian AI dan masa depan pendidikan karakter dalam Islam, analisis peluang, ancaman, dan formulasi model pembinaan adab di era digital. Adapun yang melatar belakangi penelitian kami adalah integrasi kecerdasan buatan AI dalam pendidikan Islam menghadirkan tantangan signifikan terhadap peran tradisional guru sebagai murabbi dan muaddib. Kalau kita lihat perkembangan AI yang sangat masif, ini sangat mudah diakses, kemudian bisa diakses dimanapun seperti di sekolah-sekolah ataupun di lembaga-lembaga pendidikan, sehingga terkesan membuat posisi guru ataupun pengajar itu terkesan tergantikan. Nah, kenapa? Karena itu tadi, dengan mudahnya kita mengakses AI dan langsung menanyakan pertanyaan kepadanya tanpa membutuhkan waktu yang lama. Jadi, meskipun AI ini menawarkan begitu banyak peluang-peluang, namun yang menjadi persoalan inti adalah ya peran guru yang tadi itu, peran guru yang hampir tergantikan oleh AI. Ini yang menjadi latar belakang masalah kami. Adapun identifikasi masalahnya, yang pertama adalah resiko dehumanisasi. Apa sih resiko dehumanisasi ini? Adalah dominasi teknologi berpotensi memicu perilaku individualistik, apatis, dan hilangnya empati. Maksudnya apa? Ketika seseorang sudah bergantung dengan teknologi, kemudian tidak memedulikan lagi sesamanya, maka cenderung memunculkan sifat individualistik. Sehingga apa? Resiko yang paling besarnya adalah hilangnya rasa empati, kemudian mengancam degradasi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian ada keterbatasan moral EA. Kenapa disebut keterbatasan moral EA? Karena EA ini tidak memiliki niat ataupun hati, bahkan tidak memiliki pengalaman ruhani. Sehingga apa? Sehingga EA sendiri gagal mereplikasi dimensi spiritual atau yang disebut dengan tazkiyatun nafas. Kemudian ada celah infrastruktur. Apa sih yang dimaksud celah infrastruktur? Ya, kesiapan sumber daya manusia dalam fasilitas kita masih timpang. Adanya perbedaan infrastruktur di pusat dengan di desa-desa ataupun di pelosok-pelosok. Jadi orang belum bisa mengakses secara bebas, mengakses secara puas informasi-informasi ataupun ilmu-ilmu yang ada. Kemudian tujuan penelitian ada dibagi menjadi dua, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu menganalisis tantangan, peluang, dan strategi. Kemudian adapun tujuan khususnya yaitu mengidentifikasi tantangan etika dan teologis, kemudian analisis dampak AI terhadap interaksi edukatif, kemudian formulasi strategi literasi digital, dan desain model integrasi berbasis makosidus syariah. Kemudian metodologi penelitian, kita menggunakan library research, kemudian sumber datanya kita ambil dari jurnal-jurnal yang ada, kemudian buku-buku, serta menggunakan sumber primer seperti Al-Quran dan hadis. Kemudian melakukan analisis atau reduksi data, kita memilih data-data, memilih data-data yang sekiranya mendukung penelitian kami. Kemudian temuan kita ada dibagi menjadi dua, ada peluang dan tantangan. Nah, apa sih peluangnya? Yang pertama, personalisasi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Nah, ada sebuah buku yang berjudul Teaching and Learning Style, Fark Strategies, karya Neil Fleming. Di sana dijelaskan bahwa ada 4 macam bentuk metode pembelajaran. Yang pertama adalah visual yang mengandalkan simbol dan grafis. Kemudian ada oral atau audio melalui pendengaran dan diskusi. Kemudian read and write berbasis teks dan catatan. Dan yang terakhir adalah kinestik melalui praktik dan aktivitas fisik. Nah, EA mampu mencocokkan 4 model ini kepada tiap-tiap orang. Jadi tiap-tiap orang itu tidak bisa kita pukul rata bahwa cukup satu model saja. Nah, EA mampu mencocokkan model mana yang cocok bagi kita dan model mana yang tidak cocok. Kemudian ada yang kedua, refleksi etis, AI sebagai alat bantu untuk simulasi kasus etika. Kemudian ada digitalisasi nilai, penyebaran nilai Qurani melalui platform modern. Kemudian ancamannya, meskipun ada peluangnya, tetap ada ancaman. Yang pertama, erosi otoritas.
yaitu tadi hilangnya peran sentral guru sebagai otoritas moral, kemudian adanya bias algoritma, potensi konflik dengan nilai-nilai Islam. Karena kita pahami bersama bahwa IA itu adalah kecerdasan buatan yang mana dia by data. Maksudnya yang memasukkan data tergantung orangnya dan sangat memungkinkan terjadinya bias algoritma. Kemudian ada spiritualitas, yaitu risiko melemahnya proses penyucian jiwa. Nah, peran guru tak mungkin tergantikan. Kenapa? Ya itu tadi, dalam Islam pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga transformasi jiwa. Ada keteladanan di dalam diri guru itu yang ini tidak bisa dilakukan oleh AI. Seorang murid, seorang mahasiswa pasti membutuhkan yang namanya guru ataupun pembimbing. Karena ya itu tadi, ada keteladanan, ada contoh yang empiris yang harus dia lihat. Dan IA tidak mampu melakukan itu. Kemudian kurator moral, guru bertindak sebagai filter dan pembimbing. Nah, jadi kita tidak bisa menolak juga secara keseluruhan AI, namun kita bisa compare adanya guru bisa menjadi pembimbing, bisa menjadi pengarah bagi murid-muridnya di dalam menggunakan AI itu sendiri. Kemudian kesimpulannya, AI sebagai alat, efisiensi kognitif meningkat, namun peran spiritual dan moral guru bersifat mutlak dan tak tergantikan. Kemudian ada resiko utama tadi, degradasi nilai spiritual